Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS Dasar kelas 7 Mapel Matematika tahun pelajaran 2021-2022 di mana sumber soal diambil dari Majelis Dikdasmen PDM Sleman. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat dari 0, titik 0 ini ke arah kanan ya, berarti dia positif. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 langkah. Kemudian ditambah, nah dari 5 ini, dia jalannya ke kiri. Berarti tambahannya nanti min ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebanyak 7. Nah, kita cari di sini yang 5 ditambah min 7 adalah yang B. Nomor 2, tabel di bawah ini menunjukkan nilai ulangan harian dari 5 orang peserta didik. Jika mereka diminta guru maju ke depan kelas dan berdiri berurutan sesuai nilai terbesar berada di depan, maka perhatikan beberapa posisi berikut. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sebelumnya kita urutkan dulu saja dari yang paling besar. Yang paling besar kita lihat di sini ada Hani. Ya, Hani ini nomor 1. Kita urutkan. Kemudian setelah Hani ada Fikri 97 nilainya. Kemudian yang kedua ada Tiara 89. Ya, yang keempat ada Vera 87. Kemudian yang terakhir Doni ya. Oke, di sini kita tulisnya. Urutannya jadi Hani, Fikri, Tiara, Vera, Doni. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Doni tepat di depan Vera. Kita lihat yang benar Doni berada di belakang Vera ya, karena duluan Vera daripada Doni. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Kita cek yang ada pernyataan pertama itu yang C dan D, berarti ini salah. Kemudian yang kedua, Vera berada di belakang Doni. Salah ya, yang benar Vera ada di depan Doni. Berarti pernyataan kedua ini salah. Kita cek yang ada pernyataan kedua adalah yang B, 2 dan 4. Ini salah ya. Nah, yang tidak ada coretannya kan tinggal yang A saja. Berarti jawabannya yang A. Nomor 3, suhu daging saat dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 29 derajat Celcius. Saat dimasak, suhu daging naik 117 derajat Celcius. Beberapa saat kemudian, ketika dihidangkan, suhunya turun 52 derajat Celcius. Maka suhu daging saat dihidangkan adalah, oke, jadi saat di lemari pendingin itu suhunya negatif 29. Kita tulis min 29. Nah, saat dimasak naik 117. Karena naik berarti tandanya plus 117. Kemudian ketika dihidangkan turun 52 derajat. Turun berarti tandanya min 52 derajat. Min 29 tambah 117 kurangi 52. 29 tambah 117 hasilnya 88. Kurangi 52 sama dengan
36 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Nomor 4. Pada saat pesawat terbang, pada ketinggian tertentu suhu di dalam pesawat adalah 16 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 11 derajat Celcius di bawah 0. Setiap naik 60 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 3 derajat Celcius dan suhu di dalam pesawat akan naik 2 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 180 meter, maka yang terjadi, ini disajikan 4 pernyataan, maka kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Yang pertama kita cari adalah suhunya dulu, kita catat. Suhu di dalam pesawat tadinya adalah 16 derajat Celcius. Kemudian suhu di luar pesawat itu tadi 11 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 tandanya artinya negatif. Nah, setiap naik 60 meter, suhu udara luar akan turun 3 derajat Celcius. Ingat, ini setiap naik 60 meter, sedangkan tadi pesawatnya berada di ketinggian 180 meter. Jadi 180 dibagi 60 sama dengan 3. Ketika di 180 meter, suhu di dalam pesawat jadinya 3 dikali yang di dalam pesawat ini ya. Dalam pesawat akan naik 2 derajat Celcius, jadi dikali 2 derajat Celcius. Sedangkan yang suhu di luar pesawat itu turun 3 derajat Celcius. Karena turun berarti tandanya min 3 derajat Celcius. 3 kali 2 hasilnya 6 derajat Celcius. 3 kali min 3 hasilnya min 9 derajat Celcius. Nah, suhu di dalam pesawat sekarang yaitu 16 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius, hasilnya 22 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat sekarang saat 180 meter ini tadi ya, suhu di luar pesawat saat 180 meter itu min 11 derajat Celcius dikurangi 9 derajat Celcius. Hasilnya min 20 derajat Celcius. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang pertama, suhu di dalam pesawat 23 derajat Celcius. Ini salah ya, yang benar 22 derajat Celcius. Sekarang kita cek pernyataan kedua, suhu dalam pesawat 22 derajat Celcius. Ini benar pernyataan kedua. Kita cari yang ada pernyataan kedua yaitu yang A dan yang C. Ingat tadi pernyataan pertama salah ya ini. Berarti yang A ini salah karena ada pernyataan pertama. Yang B ini juga salah karena ada pernyataan pertama. Sekarang kita lihat yang D tidak ada pernyataan kedua. Adanya pernyataan ketiga dan keempat. Berarti dia juga salah ya. Karena pernyataan kedua itu harus ada. Sekarang kita cek yang pernyataan keempat ini. Suhu luar pesawat min 20 derajat Celcius. Sama ya, min 20 berarti yang pernyataan keempat ini benar. Jawabannya yang C. Pernyataan ketiga dan keempat. Nomor 5. Pernyataan berikut yang benar adalah, sekarang kita cek untuk yang A, 1/5 dan setengah. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, jadikan per 10. Biar jadi per 10, 5 dikali 2, yang atas juga dikali 2, biar adil. 1 kali 2 adalah 2. Kemudian yang setengah ini juga dikali per 10. 2 dikali 5 biar jadi 10. Yang atas juga dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, sekarang kita bisa cek nih. 2 dan 5 itu lebih besar yang 5 jawaban. Nah, sekarang kita cek. Beda ya. Berarti pernyataan yang A ini salah. Sekarang yang B. 1/3 sama 7/9. Nah, 3 ini bisa dijadikan per 9 ya, dengan dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3, 3/3 hasilnya
9. Nah, 7 per 9-nya tetap karena udah sama penyebutnya 9 semua. Ini 3 dan 7, lebih banyak yang 7, tandanya seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Berarti jawabannya yang B. Nah, kalau untuk sudah ketemu jawabannya, kita tidak perlu mencari jawaban yang lainnya. Nomor 6, bilangan pecahan yang terletak antara 3 per 4 dan 5 per 6 adalah, nah ini kita lihat pilihannya semuanya per 24. Berarti ini nanti kita jadikan per 24. 3 per 4 biar jadi 24. 4-nya itu dikali 6. Jadi yang atas juga dikali 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Terus 5 per 6 biar 6-nya ini jadi 24 dikali 4. Yang atas juga dikali 4. 6 kali 4 hasilnya 24. 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, sekarang kita tulis dulu ini. 18 per 24, terus 20 per 24. Yang ditanyakan, pecahan yang terletak di antara 3 per 4 dan 5 per 6 adalah ini. Antara 18 dan 20 adalah 19 per 24. Jawabannya yang ini. Berarti yang D, 19 per 24. Nomor 7, pecahan 1, 2 per 5, 1,38, 3 per 2, dan 143% diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Maka urutan yang tepat adalah 1, 2 per 5. Ini 2 per 5-nya kita jadikan per 10. Jadi 1, 5 kali 2 biar jadi 10. 2 kali 2 hasilnya 4. 1,4. Yang kedua sudah 1,38. Kemudian yang ketiga, yang ini, itu 3 per 2, kita jadikan per 10, artinya ini dikalikan 5. Yang atas juga kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15, 2 kali 5 hasilnya 10. Ini jadinya 15 per 10 sama dengan 1,5. 143% sama dengan 143 per 100 sama dengan 1,43. Nah, ini kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah yang ini dulu, 1,5. Berarti kalau 1,5 itu yang 3 per 2 ini ya. Kita cari yang 3 per 2, itu yang D, yang 3 per 2 yang terbesar. Yang kemudian yang kedua 1,43% berarti. Kemudian yang kedua 3, 1,4 itu 1, 2 per 5 yang ini. Dan yang terakhir 1,38. Jawabannya yang D. Nomor 8. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,625 adalah 0,625 itu sama dengan 625 per 1000. Nah, ini dibagi 25, ini juga dibagi 25. Ini juga dibagi 25. Hasilnya 625 dibagi 25 hasilnya 25, sedangkan 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Kita tulis di sini 25 per 40. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Dengan dibagi 5, 40-nya juga dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, ini sudah nggak bisa dibagi lagi, berarti bentuk paling sederhananya dari 0,625 adalah 5 per 8. Jawabannya yang A.
Nomor 9, perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. Untuk ruang pendingin A, suhu cairan sebelum dimasukkan ada 9 derajat. Sedangkan suhu dalam ruang pendingin penurunannya 2 derajat Celcius setiap menit. Untuk ruang B, suhu cairan sebelum dimasukkan 22 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasukkan, penurunan suhu 4 derajat Celcius setiap menit. Untuk ruang C, sebelum dimasukkan, itu suhunya 12 derajat Celcius, kemudian penurunan suhunya 3 derajat Celcius setiap menit. Untuk ruang D, suhu cairannya sebelum dimasukkan 26 derajat Celcius, kemudian penurunannya 5 derajat Celcius setiap menit. Yang ditanyakan selisi suhu cairan terbesar setelah dimasukkan ke dalam ruang pendingin selama 5 menit. Nah, kita hitung dulu penurunannya selama 5 menit. Untuk di ruang A, tadi penurunannya 2 derajat ya. Jadi 2 dikali 5, hasilnya 10 menit, 10 derajat penurunannya. Kemudian untuk ruang B, tadi penurunan suhunya 4 derajat setiap menit. Kalau selama 5 menit berarti dikalikan 5, penurunannya jadi 20 derajat. Untuk ruang C, penurunannya 3 derajat dikali 5, 15 derajat hasilnya. Untuk ruang D, penurunannya 5 derajat selama 5 menit, hasilnya 25. Nah, sekarang kita hitung selisihnya. Untuk yang A, sebelum masuk tadi 9 derajat ya suhunya. Kemudian penurunannya 10 derajat, jadi 9 kurangi 10, hasilnya min 1. Kemudian yang B, sebelum masuk suhunya 22 derajat, penurunannya 20 derajat, hasilnya 2, 22 kurangi 20, hasilnya 2. Ruang pendingin C, cairannya sebelum masuk suhunya 12 derajat. Kemudian di ruang pendingin penurunannya selama 5 menit adalah 15 derajat. 12 kurangi 15 adalah min 3. Kemudian yang D, ada 26 derajat sebelum masuk, dikurangi 25 ya penurunannya selama 5 menit, hasilnya 1. Nah, selisih terbesar terjadi selisih terbesar berarti di nomor ini ya selisihnya. Kalau yang A ini selisihnya cuma 1, selisih 1. Kemudian yang B selisihnya 2, yang C selisihnya 3, yang D selisihnya 1. Berarti selisih terbesar adalah 2 dan 3, yaitu B dan C. Jawabannya adalah yang D. Selisihnya ya. Nomor 10. Gambar berikut merupakan sebuah permainan roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Pada permainan roda berputar dengan anak panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda, apabila terdapat 6/24 bagian berwarna hijau, 3/8 bagian berwarna merah, 2/12 bagian berwarna biru, dan sisanya berwarna ungu, maka kemungkinan paling kecil yang ditunjukkan panah adalah warna. Oke, ini kita catat dulu. Yang pertama adalah 6/24 bagian warna hijau. 6/24. Kemudian untuk warna merah, yaitu 3/8. Kemudian untuk warna biru, yaitu 2/12. Sisanya untuk warna ungu. Nah, kita akan cari dulu ini warna ungu itu berapa bagian untuk mengetahui kemungkinan paling kecil yang ditunjukkan oleh anak panah. Nah, satu lingkaran ini adalah satu bagian. Ini kita bisa tuliskan 1 untuk mencari warna ungu, berarti nanti satu bagian ini dikurangi untuk warna hijau, dikurangi yang warna merah, dikurangi yang warna
biru. Nah, 1 ini adalah 1/1 dikurangi 6/24 kurangi 3/8 kurangi 2/12. 1, 24, 8, dan 12 ini KPK-nya adalah 24 ya. Kita jadikan per 24 semua. 1 biar jadi 24 dikalikan 24. Yang atas ini juga dikali 24. 1 kali 24 hasilnya 24 dikurangi. Nah, ini udah per 24 ya, 6/24 kurangi 6. Sekarang yang 8 ini biar jadi 24 dikalikan 3. Berarti ini juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9 kurangi 9. Nah, 12 ini biar jadi 4 dikalikan 2. Berarti 2 ini dikalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Sekarang kita hitung. 24 kurangi 6 kurangi 9 kurangi 4. Hasilnya adalah 5/24. Jadi untuk warna ungu ini ada 5/24 bagian. Nah, ini sekarang untuk mengetahui yang paling kecil kita jadikan per 24 sama seperti tadi. Untuk merah 3/8 jadikan per 24 ini dikalikan 3, ini ya kali 3 hasilnya 9/24. Untuk yang biru, yang ini dikali 2, yang ini juga dikali 2 biar per 24. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, yang paling kecil kemungkinannya adalah kita ambil aja angka yang paling kecil antara 6, 9, 4, sama 5. Yang paling kecil adalah yang 4. Berarti yang biru ya. Kemungkinan yang paling kecil yang ditunjukkan anak panah adalah warna biru. Nomor 11, hasil dari min 256 dibagi 8 dikali 2 dikurangi min 98 kurangi min 227 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang kita kerjakan yang pertama kali adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini yang di dalam kurung ada 8 kali 2. Jadinya min 256 dibagi 8 kali 2 adalah 16. Ini masih ada dalam tanda kurung ya. Dikurangi. Ya, ini min 98. Kemudian ini kita buka kurungnya. Kurung yang ini sama yang ini. Min ketemu min, hasilnya adalah positif. Jadi positif 127. Nah, ini sekarang kita hitung min 256 dibagi 16. Hasilnya adalah min 16 dikurangi. Ini kisah masih dalam kurung ya. Min 98 tambah 127 hasilnya 29. Nah, ini kurungnya kita buka lagi. Yang ini kita buka jadi 16, min 16. Ini min ketemu di sini positif sebenarnya ya. Min ketemu positif adalah min 29. Min 16 kurangi 29 hasilnya min 45. Jawabannya yang B. Terima kasih sudah bersedia menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, revisi, atau ingin menambahkan yang ada di video, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.